Perkenalkan, nama saya M. Zulfa Talamsah, NIM 2110701, kelas S1TE 05A, cita-cita TNI. Di sini saya akan mempresentasikan materi modul 3, yaitu konstruksi dasar pemilihan. Oke, dasar teori. Selain runtutan, konstruksi dasar lain yang dapat digunakan untuk membangun sebuah algoritma adalah pemilihan atau selection yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan. Selanjutnya, apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya, dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, konstruksi dasar pemilihan sering disebut juga dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang hanya bernilai true atau false, dan juga dikatakan terpenuhi jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut. Operator yang dapat digunakan untuk operasi logika ditunjukkan pada tabel berikut ini. Misalnya operator sama dengan, ada dua, dideskripsikan sebagai sama dengan, contohnya M sama dengan N. Operator tanda petik sama dengan, tidak sama dengan, M tanda petik sama dengan N. Lebih besar, M lebih besar daripada N. Lebih kecil, contohnya M kurang dari N. Lebih besar atau sama dengan, contohnya M lebih besar sama dengan N. Kurang besar atau lebih kecil sama dengan, contohnya M kurang dari sama dengan N. Operator dan, ada dua, dideskripsikan sebagai logis AND. Contohnya, M kurang dari 100 dan M lebih dari 80. Tanda lurus ada dua, logis OR. Contohnya, M lebih dari 100. Tanda lurus 2, M kurang dari 0. Tanda petik atau disebut juga logis not. Contohnya, tanda petik M sama dengan N. Konstruksi dasar pemilihan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pemilihan tunggal, pemilihan ganda, dan pemilihan majemuk, dan pemilihan bersarang. Yang pertama, pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada suatu kondisi saja. Jika kondisi tersebut bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan, dan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan atau proses tersebut dilewati. Bentuk flowchart untuk pemilihan tunggal adalah sebagai berikut. Dari mulai syarat, ya, instruksi, atau ke bawah, atau dari syarat, tidak, selesai. Sedangkan bentuk pseudo-zodiac untuk pemilihan tunggal adalah sebagai berikut. If dalam kurung kondisi, time, proses atau instruksi, and if. Hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. If, kondisi, dalam kurung kurawal, proses atau instruksi, titik koma, tutup kurung. Yang kedua, pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada.
Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun, sebaiknya jika kondisi pertama tidak terpenuhi bernilai false, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati dan proses yang ada pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Bentuk flowchart untuk pemilihan ganda adalah sebagai berikut. Mulai, terus syarat ya atau instruksi 1, habis itu selesai. Atau dari mulai, syarat tidak, instruksi 2, baru selesai. Sedangkan bentuk pseudocode untuk pemilihan ganda adalah sebagai berikut. IF dalam kurung kondisi 10 proses per instruksi 1 else proses instruksi 2 end if. Hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. IF dalam kurung kondisi kurung proses per instruksi 1 titik koma tutup kurung. Bawahnya else kurung proses per instruksi 2 titik koma kurung. Yang ketiga, pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lainnya akan dilewati. Namun jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan melewati bentuk flowchart untuk memilih majemuk adalah sebagai berikut. Dari mulai syarat 1, syarat 2, syarat 3, syarat N, instruksi N, baru ke bawah dan selesai. Atau mulai syarat 1, instruksi 1, selesai. Syarat 2, instruksi 2, baru selesai. Syarat 3, instruksi 3, selesai. Syarat N, instruksi M, selesai. Sedangkan bentuk pseudocode untuk pemilihan majemuk adalah sebagai berikut. IF dalam kurung kondisi 1, 10, proses per instruksi 1, 10, LC. IF kondisi 2 dalam kurung 10, proses instruksi 2, LCIF dalam kurung kondisi 3, 10, proses per instruksi 3. LCIF kondisi M dalam kurung 10, proses IF instruksi M, LC. Proses per instruksi N, and if. Hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. IF dalam kurung kondisi 1, tutup kurung, F, proses per instruksi 1, titik koma, tutup kurung, LCIF dalam kurung kondisi 2, kurung berawal proses per instruksi 2, titik koma, kurung, LCIF dalam kurung kondisi 3, tutup kurung berawal proses per instruksi 3, titik koma, tutup kurung. LCIF dalam kurung kondisi M, kurung berawal proses per instruksi M, titik koma, kurung berawal, LC, kurung berawal proses per instruksi M, titik koma, kurung berawal. Selain menggunakan struktur IF, LCIF, LC, pemilihan majemuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan struktur switch chess sebagai alternatif, namun struktur switch chess hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan sama dengan, dapat digunakan untuk kondisi yang membandingkan lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Selain itu, struktur switch chess hanya tergantung pada satu variabel saja, dan kondisi yang diperiksa harus berupa data integer, karakter atau boolean. Oleh karena itu, tidak semua bentuk IF, LC, IF, LC dapat diubah menjadi switch chess. Tetapi semua bentuk switch chess dapat diubah menjadi bentuk IF, LC, IF, LC. Bentuk pseudocode untuk pemilihan majemuk dengan menggunakan switch chess sebagai berikut. Switch chess dalam kurung variabel chess konstanta 1, titik koma,
proses per instruksi 1 titik koma, cas konstanta 2, proses per instruksi 2 titik koma. Titik, bawahnya cas konstanta M titik koma, proses per instruksi M titik koma, cas LC, proses per instruksi N dan LC. Bahasa translasi konstruksi bahasa C adalah sebagai berikut. Switch variabel dalam kurung. Cas konstanta 1 titik, proses instruksi 1 titik koma, break, cas konstanta 2, proses per instruksi 2 titik koma, break. Bawahnya cas konstanta M titik, proses per instruksi M titik koma, break, default, proses per instruksi N, break. Yang keempat, pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya, atau nested if. Jika kondisi if sebelumnya kondisi 1 terpenuhi bernilai true, maka struktur if yang ada di dalam kondisi 2 akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi 2 yang terpenuhi akan dijalankan. Bentuk flowchart untuk pemilihan bersarang adalah sebagai berikut. Entry, koordinator 1, verb, true, kalau verb, select 3, select test, next, statement. Kalau yang kedua, entry, koordinator 1, true, koordinator 2, false, statement 2, statement X, next, statement. Yang ketiga, entry, condition 1, true, condition 2, true, statement 1, statement X, next, statement. Sedangkan bentuk pseudo-code untuk pemilihan majemuk adalah sebagai berikut. If kondisi 1, 10, if kondisi 2, 10, proses instruksi 11, LC proses instruksi 12, and if LC proses per instruksi 2. Hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. If dalam kurung kondisi 1, kurung kurawal if dalam kurung kondisi 2, kurung kurawal proses per instruksi 11, titik koma, LC, kurung kurawal proses per instruksi 12, titik koma, kurung kurawal LC, kurung kurawal proses per instruksi 2. Selanjutnya, flowchart modul 3 yang akan saya jelaskan. Pada flowchart modul 3 ini, untuk program yang akan saya buat, yaitu dari begin, input nilai, habis itu if, lebih dari 30, yaitu Anda muat, dan finish, atau begin, input nilai, if, lebih dari 30, Anda tidak muat, finish. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah program yang bertujuan untuk menentukan ukuran sepatu untuk anak usia 5 tahun.
ukuran sepatu untuk anak usia 5 tahun. Masukkan nilai Anda. Nilai tot Anda nilai 30. Muat. Return. Mari kita jalankan. Coba kita isi 31. Enter. Ada muat karena di sini ada keterangan nilai lebih dari 30, maka Anda akan dinyatakan muat. Nah, karena saya ini diisi 31, maka program ini akan memberi informasi bahwa Anda muat. Kita coba lagi kalau kita isi dengan ukuran 29. Enter. Maka di sini program akan memberikan informasi bahwa Anda tidak muat karena nilai 29 itu kurang dari 30. Jadi program ini berjalan dengan baik. Saya akan memberikan kuitos. Belajarlah rendah hati, rendahkan hatimu serendah-rendahnya, hingga tidak ada seorang pun yang bisa merendahkanmu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.